اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ada juga disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Ada juga disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Di antara kutub sittah. Kutub jamak dari kitab. Kutub artinya buku-buku. Sittah. Wahid, isnin, salasah, arba'ah, khamsah, sittah. 6. Ada 6 kitab induk hadis dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu persimpangan kita dengan Syiah. Syiah tidak pakai kitab ini. Mereka pakai kitab riwayat Syiah karena dia tidak menerima riwayat kecuali dari imam-imam dia saja. 2 sahih, 4 sunan. 2 yang sahih itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan, mudah cara mengingatnya. Yang pertama Abu, yang terakhir Ibnu. Abu maksudnya Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah. Begitu saya mengajar mahasiswa biar mudah menghafalnya. 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 sunan. Yang di awal Abu, yang di akhir Ibnu. Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Ibni Majah. Tapi teks hadis yang kita kaji subuh ini dikutip dari kitab Sahih Muslim. Kenapa disebut kitab ini sahih? Karena semua isi hadisnya sahih. Tidak ada dhaif, tidak ada maudhu', tidak ada hadis palsu, tidak ada hadis lemah. Sahih semua. Maka disebut dia dengan sahih. Mengapa di ujungnya disebut Sahih Muslim? Karena nama penyusun penulisnya adalah Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Meninggal pada tahun 261 Hijrah. Tak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang imam yang meninggal tahun 261 bisa meriwayatkan hadis dari Nabi, sedangkan Nabi meninggal tahun 11. 261 kurang 11 berarti jarak dia dengan Nabi 250 tahun. Kalau satu generasi 50 berarti ada 5 generasi. Bagaimana dia dapat itu? Dari mimpi. Mimpi tak dipakai dalam ilmu hadis. Sedangkan dalam ilmu hadis ada silsilah periwayatan. Maka Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari gurunya. Maka dalam sanadnya dia katakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana, guru kami menceritakan kepada kami. Nama guru Imam Muslim itu Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari gurunya, namanya Abdul Aziz, yakni Ad-Darawardi. Abdul Aziz mana? Abdul Aziz banyak. Abdul Aziz Ad-Darawardi. Abdul Aziz Ad-Darawardi meriwayatkan dari siapa? Dari gurunya. Namanya siapa? Al-Ala ibni Abdul Rahman. Al-Ala ibni Abdul Rahman meriwayatkan dari siapa? Dari An-Abihi, dari bapaknya. Namanya Abdul Rahman ibnu Yaqub. Meriwayatkan dari siapa? Dari sahabat Nabi. Namanya Abdul Rahman, yang bergelar selalu membawa kucing dipanggil Nabi ya Abahir. Maka disebut dia dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari gurunya
Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapat itu dari Jibril alaihissalam, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dibuatkan skema sanad istilahnya, Muslim mendapatkan dari Qutaibah ibnu Sa'id, Qutaibah ibnu Sa'id mendapatkan dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, Abdul Aziz mendapatkan dari Al-Ala bin Abdul Rahman, mendapatkan dari Abdul Rahman, mendapatkan dari Abu Hurairah, mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang tidak ada di dalam perjanjian baru itu. Jangankan mau dikomparasi antara Quran dengan Bible, mau buat bertemu Quran dengan Bible bisa terlalu tinggi, Quran dengan Quran terlalu tinggi, Bible dengan Sahih Muslim saja. Kalau dipakai metode ahli hadis itu ke dalam perjanjian baru, 14 surat Paulus. Pernahkah Paulus belajar kepada Yesus? Tidak satu pun pakar kristologi mengatakan bahwa Paulus pernah belajar langsung kepada Yesus. Karena ketika Yesus masih ada, Paulus tidak pernah berguru, karena dia bahkan musuh anti Kristus, karena dia tidak mau belajar kepada Yesus. Namanya Saul, dia memusuhi Yesus. Setelah Yesus hilang menurut versi mereka, barulah dia mengatakan, tadi aku bertemu dengan Yesus dan dia sudah mengangkat aku menjadi Rasul Paulus. Setelah Nabi Isa hilang, baru dia mengaku belajar. Dia belajarnya di awang-awang, di alam gaib. Jadi kalau ada orang sekarang, kamu dapat hadis ini dari mana? Dapat saya dari alam gaib, dari Google, dari YouTube. YouTube tak salah. Kita kenal orangnya, kita baik, kita belajar, kita pahami, jelas sanadnya, tak jadi masalah. Dia sebagai wasilah, tapi dia langsung tak bisa. Coba lihat kita bahas hadis subuh ini, Imam Muslim yang meninggal 261 saja silsilahnya ke atas. Ini tak, dia jelas-jelas hidup di tahun 2016. Mana silsilah kamu ke ilmu ini? Tak banyak, cuma 2 aja. Dia langsung ke Nabi, dia Google Nabi langsung. Anda bisa. Makanya perlu sanad keilmuan dalam mempelajari agama. Man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu, liujari bihil ulama wa liumari bihis sufaha, menuntut ilmu hanya untuk membodoh-bodohi orang bodoh dan hanya untuk menunjukkan diri hebat, mendebat para ulama, lam yajid irfal jannah, tak mendapatkan bau surga. Tapi tetap kepada guru-guru. Dengan berguru itu orang akan merasa rendah hatinya. Guru kami dulu, syekh kami dulu waktu di Darul Hadis Al-Hasaniyah, Syekh Fulan dulu ketika di Al-Azhar. Orang akan merasa dirinya rendah, tak ada apa-apanya ketika dia berguru. Tapi kalau dia belajar langsung, dia tak tahu, disangkanya dialah yang paling hebat di atas dunia. Belum lagi kontrol tidak ada. Nah, hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari para guru-gurunya, sampailah sanad itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Hadis subuh ini menyebutkan tentang bagaimana dunia ini dalam pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ambil kertas, Bapak ibu guru yang kebetulan di lokal, atau Bapak pimpinan perusahaan, atau Bapak pimpinan kantor, potong kertas, bagi ke anak buah semua, buat satu pertanyaan di whiteboard atau pakai infocus. Apa pendapat Anda tentang dunia? Yang satu mengatakan dunia adalah panggung sandiwara, dia kutip dari Aman Albar. Yang satu mengatakan dunia begitu kejam karena kebetulan dia sedang kacau balau. Yang satu mengatakan dunia begitu indahnya, kebetulan baru pulang bulan Mei. Yang satu mengatakan dunia begitu tidak adilnya karena kebetulan sesuai dengan keadaan masing-masing. Pandangan orang terhadap dunia ini like and dislike. Kebetulan dia sedang senang, dunia begitu indah.
kebetulan dia sedang kacau balau, dunia ini begitu kejam, maka satu-satunya pandangan yang paling benar adalah pandangan yang datang dari wahyu, karena dia bukan mengikut hati dan perasaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti selingan berikut ini. Mobil Kijang BM 1828 QV, lampunya hidup, belum dimatikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa pandangan Nabi berdasarkan wahyu Allah tentang dunia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya, dunia ini sijnul mu'mini." Ad-dunya, dunia ini sijnu. Sijnu kalau kita buka dalam Al-Qur'an, ada salah satu ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan Allah. Apa kata Nabi Yusuf? As-sijnu, sijnu. As-sijnu ahabbu ilayya. Sijnu, penjara. As-sijnu ahabbu ilayya, aku lebih suka penjara, kata Nabi Yusuf alaihissalam, daripada aku di luar penjara penuh dengan godaan, penuh dengan ditarik ini perempuan naksir. Nabi Yusuf itu ganteng luar biasa. Saking gantengnya, qata'na aydiyahunna, perempuan-perempuan itu memotong tangan mereka, mengiris. Begitu Nabi Yusuf lewat, apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Belum ada foto model di Indonesia ini lagi yang mau sampai perempuan teriris-iris luka tak sadar, belum ada. Seganteng-gantengnya orang Indonesia belum ada. Perempuan-perempuan, ibu-ibu, pembantu rumah tangga, begitu melihat artis ganteng, belum ada yang putus-putus tangannya gara-gara menengok. Nabi Yusuf, tapi begitu hebatnya tarikan dunia, dia katakan as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada godaan-godaan yang luar biasa. Nah, Nabi mengatakan ad-dunya, dunia itu sijnu, penjara, al-mu'min, bagi orang yang beriman. Wa jannatu, dan dia surga, jannah, jannatu, taman surga. Wa jannatul kafiri, dan menjadi surga kenikmatan al-kafiri, bagi orang-orang yang kafir. Ini hadis ini kalau dibaca selintas akan membuat orang Islam menjadi down. Orang Islam tidak berprestasi, apatis. Makanya jangan baca hadis tanpa dipahami dengan pemahaman ulama. Hadisnya ada di mana? Dalam Sahih Bukhari. Baca syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya berjudul Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Beda syarah sama tafsir Pak Ustaz. Kalau Al-Quran tafsir, baca ayat fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Buka tafsir yang paling tua, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Selalu disebut orang tafsir At-Tabari karena yang menulisnya Imam Tabari dari Tabrustan. Maka kata Imam Tabari, dijelaskannya menurut riwayat, makna maradun, penyakit, artinya ribatun, syakkun, ragu. Dalam hati mereka itu ada keraguan. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada ragu, itu hatinya sedang berpenyakit. Oh, itu maknanya. Saya sangka tadi penyakit liver, rupanya penyakit ragu. Baca ayat tak paham maknanya, buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Tapi kebetulan yang menulisnya namanya Ibnu Katsir, kata orang tafsir Ibnu Katsir. Mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Namanya Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Oh, saya mau tafsir yang kontemporer, yang kekinian zaman sekarang. Buka tafsir Sayyid Qutb, nama tafsirnya Fi Zilalil Quran. Maka nama penjelasan ayat itu tafsir. Tapi kalau hadis tidak disebut tafsir, untuk menjelaskan. Begitulah kayanya perbendaharaan kosakata dalam Arab. Untuk Quran tafsir namanya. Kalau untuk hadis syarah. Makanya kita selalu membuat syarah hadis. Di Malaysia dosen itu disebut pensyarah. Itu apa? Pensyarah. Artinya kerja dia syarah, menjelaskan.
pensyarah, orang yang menjelaskan suatu makna. Saya tadi tak jelas nih Pak, terus setelah jumpa Pak dosen itu jelas. Nah, berarti dosen itu pensyarah. Sekarang banyak mahasiswa ngadu, saya makin jumpa Bapak itu makin tak jelas. Karena dosen pensyarah jelas maknanya. Pensyarah, syarah jelas. Pensyarah orang yang membantu mahasiswa jelas. Saya sampai sekarang tak tahu dosen itu apa arti. Ustaz apa? Saya dosen. Dosen itu apa artinya? Dosen. Gajinya dosen. Nah, maka makna hadis ini kamu kedapatnya di mana? Saya ketemu hadis ini dalam Sunan Tirmidzi. Sudah ada syarahnya. Apa nama syarahnya kalau hadis itu dalam Sunan Tirmidzi? Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmidzi. Saya ketemu hadis ini dalam Sunan Abi Dawud. Baca syarahnya. Apa nama syarahnya? Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud. Saya ketemu kitab hadis di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, meninggal tahun 179. Namanya Imam Malik bin Anas. Nama kitabnya Muwatta, kitab hadis paling tua yang ada dicetak di dunia ini sekarang. Muwatta. Itu ada syarahnya. Ada nama syarahnya Al-Muntaqa, ditulis oleh Imam Al-Baji. Ada namanya syarahnya Al-Musawwa. Ada lagi nama syarahnya itu adalah At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, ditulis oleh ulama Maghrib Maroko, Imam besar namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Nama kitabnya At-Tamhid. Berapa tahun dia mempelajari kitab Muwatta Malik itu? 40 sana, 40 tahun. 40 tahun dia kaji kitab Muwatta, maka dia syarah. Nama-nama periwayatnya dia jelaskan, hadis-hadis yang katanya putus sanadnya dia sambungkan sebutnya, dan yang katanya ini dhaif ternyata sahih. Lalu dia buat kitab besar panjang berjilid-jilid, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. 40 tahun. Yang 40 tahun itu sekarang dipres menjadi 2 SKS 16 tatap muka. Potong mid semester, potong pertemuan pertama, potong libur asap 3 hari. Tinggal 10. Yang 10 itu pun kadang-kadang dosen lambat, kadang-kadang mahasiswa lambat, kadang-kadang sama-sama lambat. Apa yang didapatkan dari pelajaran yang begini? Maka selalu saya pesankan ke mahasiswa di lokal, ini pertemuan kita terakhir, sebentar lagi kita akan UAS, ujian akhir semester. Jangan kalian cukupkan hanya di sini. Ada halaqah talaqi pengajian, datang. Begitu juga pesan ke adik-adik yang mau ke Mesir, mau berangkat ke Timur Tengah, Maroko, ke Sudan, jangan kalian cukupkan di lokal saja. Ada talaqi halaqah di masjid, datang. Masjid kita jadikan sebagai pusat kembali kepada ajaran Islam. Tidak hanya lokal. Lokal itu hanya untuk berdiskusi, bermuzakarah, ijazah. Kita tak bisa melepaskan diri dari ijazah, tapi mencukupkan ilmu hanya di lokal. Apalagi sekarang buka pula khusus lagi. Dulu orang belajar Senin Selasa, sekarang ada lagi namanya lokal Sabtu Minggu, lokal Sabtu Ahad. Sabtu 8 tatap muka, Ahad 8 tatap muka, 16 selesai. Bayar duduk sarjana, bayar duduk sarjana. Kambing pun dikasih baju jas itu sarjana. Ini kacau kan? Bagaimana keilmuan kita ke depan nanti? Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, tafsir kita tetap fokus belajar. Hadis lanjut. Ustaz pakai kitab apa? Tak pernah saya tengok kitabnya. Pakai. Makanya di awal pengajian dengan baik-baik. Hadis yang akan kita kaji pada subuh ini diambil dari kitab Sahih Muslim. Hadis yang akan kita kaji pada subuh ini diambil dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis yang di awal itu sudah saya sebutkan, supaya bagi yang mau mencari di buku, dia bisa langsung merujuk ke referensi kitab induk aslinya. Kenapa Ustaz tak pakai laptop? Laptop bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Bukan itu alasannya. Kita tak boleh hanya berceramah saja. Maka sekali-sekali kita mendengar ceramah orang. Asal muasal asbabun nuzulnya kenapa saya tak mau pakai laptop nih? Saya menengok Ustaz ceramah, ditengoknya laptop itu, dia pun membaca. Imam berkata ini, qala, jamaah itu tertidur. Dia asik dengan kitabnya, dia tak sadar orang sudah pergi ke alam ghaib. Itu makanya kata Syekh Muhammad Abduh,
Syekh Muhammad Abduh tinggal tahun 1905, yang punya tafsir, nama tafsirnya Al-Manar. Syekh Muhammad Abduh tak pernah menulis tafsir Al-Manar. Ada muridnya namanya Rashid Ridha dari Suriah. Syekh Rashid Ridha melihat Syekh gurunya, dicatatnya, ditulis. Itulah beruntungnya Syekh Muhammad Abduh. Kata dia, kalau kamu mau membangkitkan semangat umat ini, Syekh Muhammad Abduh mengajar tafsir. Karena kata dia, ketika seorang itu melihat dari raut wajah, cara bicara, intonasi suara, itu yang tidak didapatkan dari buku. Buku ya sesuai dengan yang membaca. Bacalah novel ayat-ayat cinta. Lain gambaran tokoh yang ada di situ antara si pembaca ini dengan pembaca ini. Sesuai dengan gambaran dia masing-masing. Tapi ketika melihat langsung, melihat tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa Umar, bagaimana gaya bicara dia, bagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Masya Allah, ketika umurnya sampai 80 tahun membacakan tafsir. Beliau lahir 1911, meninggal 1998. Di saat napasnya sudah pendek sesak, tapi kalau dia sudah duduk memegang menjelaskan tafsir Asy-Sya'rawi, tulis di www.youtube.com Sya'rawi, enter. Bagaimana bangkit semangat kita di mana? Ar-Rahman. Syekh Muhammad Mutawalli, ahli Imamul Mufassirin, induknya para ahli tafsir. Jadi bagi adik-adik atau bapak-bapak yang presentasi pakai infokus, bagus, tak salah, tapi jangan sampai kehilangan sur sendiri. Maka kita kaji subuh ini. Hadisnya di mana Pak Ustaz? Dalam kitab Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim, apa nama syarahnya? Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi. Saking cintanya orang Indonesia dengan Imam Nawawi, tak terhitung tak berapa orang nama orang Nawawi di Pekanbaru. Coba Bapak renung, pikir baik-baik, dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang, berapa orang nama kawan Bapak Nawawi? Tetangga Nawawi. Siapa itu Pak Nawawi? Bahkan mungkin nama mertuanya Pak Nawawi. Yang sebut-sebut sering Pak Ustaz, adanya orang di belakang. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu luar biasa, amazing. Sampai-sampai kalau dihitung umurnya dengan bukunya tidak masuk akal. Bagaimana orang yang umurnya tak sampai setengah abad, tapi kitabnya. Imam Nawawi, kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, Imam Nawawi itu duduk sambil megang pena sama kertas. Jatuh dia, begitu bangun nulis. Tidurnya pas nulis. Jadi kalau ada jamaah, Ustaz banyak-banyak istirahat ya Ustaz. Saya tengok Ustaz lagi mau mati. Belum ada apa-apa dengan Imam Nawawi. Ustaz Somad masih tidur di kasur lagi. Tidur di kasur. Imam Nawawi tidurnya bertahun-tahun, asal dia mengantuk. Bangun, terus. Orang sekarang dah, begitu bangun, langsung. Malu kita dengan Imam Nawawi. Imam An-Nawawi dari Damaskus, Suriah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Damaskus dari rezim Bashar al-Assad. Nah, apa kata Imam An-Nawawi? Ma'nahu, kata Imam An-Nawawi, maknanya. Jadi enak jadi orang Indonesia itu. Kenapa? Banyak sekali kata serapan dari bahasa Arab. Serapan, bukan sarapan. Sarapan itu yang sudah disiapkan oleh Al-Azhar Syifabudi. Maknanya, kata dia, makna hadis ad-dunya sijnul mu'min itu apa maknanya? Annal mu'mina, bahwa orang mukmin itu masjunun wa mamnu'un. Dia seperti orang yang terpenjara, terbelenggu, tertahan, tercegah dari apa? Fid dunya, selama dia hidup di dunia ini, minas syahawat, keinginan-keinginan al-muharramati wal makruhati, yang diharamkan dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia dia seolah-olah terpenjara. Saya tidak paham makna dunia ini seperti penjara Pak Ustaz. Balik dari sini jangan pulang ke rumah, singgah ke Kapling sebentar.
penjara. Tengok bagaimana keadaan di penjara. Bagaimana di penjara? Orang tidak bisa tidur leluasa. Kenapa? Pagi sudah ada teng 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 lonceng, bangun pagi. Semua harus bangun, bangun. Wajib senam pagi. Begitu juga dengan orang beriman di dunia ini. Dia tidak bisa tidur leluasa. Mau tidur saya jam 8, mau bangun jam 9, ini tempat-tempat tidur saya, ini rumah saya, apa urusan kamu ngurus saya? Ini bukan orang beriman yang terpenjara. Orang beriman yang terpenjara, dia sudah bangun tadi jam 3, ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam 1 bahkan. Setelah itu dia tahajud, dia tidur lagi, ada yang bangunnya jam 4, lalu kemudian dia mesti bangun. Kenapa? Karena saya terpenjara. Siapa yang memenjara kamu? Tidak ada sipirnya, tidak ada kepala penjaranya. Dipenjara oleh larangan, suruhan. Suruh dan tegah, tunjuk dan ajar. Itulah ajaran agama Islam. Makanya kata Imam An-Nawawi, maknahu bahwa maknanya annal mu'mina, orang beriman itu masjunun, terpenjara, wa mamnu'un, tercegah, terbelenggu, terlarang. Tapi dia tidak dalam keadaan tersiksa, karena dia menikmati suruhan dan larangan itu. Loh, suruhan dan larangan kok dinikmati? Karena yang menyuruh dan melarangnya adalah yang paling dia cintai. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Betapa nikmatnya mengikuti suruh, larang, tunjuk, ajar yang dicintai. Seorang perempuan sudah berumur 70 tahun memegang sapu tangan yang sudah lapuk dan lusuh. Dari warnanya terlihat ini sudah sapu tangan. Banyak sapu tangan baru ada di toko, di mall. Kenapa yang itu juga dipegang? Nek, kenapa dari tadi nenek megang sapu tangan ini saja? Inilah sapu tangan pemberian kakekmu 60 tahun yang lalu. Mereka sudah jatuh cinta umur 10 tahun. Tak bisa melepaskan. Yang dilihat itu apanya? Apakah sapu tangannya? Bukan. Bukan sapu tangannya, tapi ada kenangan di balik sapu tangan itu. Seorang diberi pena. 1, 2, 3. Tiga-tiganya diberi pena. Pena untuk kamu, pena untuk kamu, pena untuk kamu. Yang memberi siapa? Tuan Raja di Raja, Syahinsah. Lalu kemudian apa kata orang yang pertama? Apa pendapat kamu tentang pena ini? Masa raja cuma ngasih pena? Raja sehebat itu, sekaya itu cuma ngasih pena? Banyak pena di sana dijual. Duit saya lebih mampu, lebih hebat, lebih mahal, lebih cantik daripada ini. Kata yang pertama. Kata yang kedua, kamu gimana pendapatmu dapat pena dari Tuan Raja? Alhamdulillah dapat pena daripada tak ada sama sekali. Kamu orang yang ketiga, yang kulihat bukan penanya, tapi yang kulihat siapa yang memberi pena ini. Sehingga nanti di mana-mana aku akan kantongi ketika orang bertanya, bagus penanya dari mana? Ini pemberian sang Tuan Raja. Kalau pemberian Raja begitu penghormatan, keagungan, kemuliaannya, apalagi yang menyuruh dan melarang ini siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga Bapak Ibu pagi ini bangun. Kamu bangun pagi, ini kan hari libur. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sudah capek, kantor pulang pergi, kantor pulang pergi, capek, lembur. Kenapa? Inilah masanya kita balaskan sakit hati kita, bangun kita jam 9 nanti. Tidak, karena ada yang menyuruh saya untuk bangun pagi ini. Siapa dia? Dua yang paling saya cintai. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan katakan, orang beriman itu tersiksa sekali hidupnya, seperti dalam penjara. Keadaan dia terlarang, tercegah itu seolah-olah seperti orang yang berada dalam penjara. Tidurnya tak bisa lelap panjang, karena sebentar-bentar dia akan bangun tahajud, dia akan bangun witir, sebentar dia bangun. Nanti tertidur dia sebentar, dia akan bangun. Nanti sholat duha, nanti dia akan tertidur, dia akan bangun sholat zuhur. Sedangkan orang kafir, dia seperti sedang berada dalam surga, tidur tak terbangun-bangun. Dia tak ada ibadah, ibadahnya nanti libur hari Ahad seminggu sekali. Makanya kalau ada orang Islam malas sholat, carilah yang paling ringan ibadah, yang seminggu sekali. Makannya bagaimana? Orang beriman, lihatlah orang yang di penjara. Bagaimana makannya? Biasa saja.
makannya tidak mewah, tak berlebih-lebihan, seperti makan orang yang lain. Mungkin kangkungnya nih, kangkungnya, kolnya segala macam dikasih air, dikasih cabai. Kalau di rumah dia mewah bukan main. Di rumah takut ini pedas sakit perut, cabainya dibelah, bijinya dibuang. Halus, takut nanti kaki kena mah, nanti takut kena usus buntu segala macam. Kalau di situ bagaimana? Mungkin sama tangkai-tangkainya di blender. Ada larangan orang beriman. Ini boleh makan, ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Innamal khamru, khamar tak boleh. Wal maisir, judi tak boleh. Wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala sajian-sajian tak boleh. Wal azlam, mengguli nasib. Rijsun, najis. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauh. Babi, tak boleh. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi maitatu, bangkai. Wadamu, darah. Walahmul khinzir, babi. Wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, binatang tercekik, binatang tertanduk, binatang terjepit. Wa ma akala sabu'u, binatang ada seekor singa diterkamnya seekor kijang lalu kemudian mati, ada sisanya mau dimakan, haram. Ad-dunya sijnul mu'min, orang beriman itu dibebani, terlarang, tercegah, seakan-akan seolah-olah dia seperti di penjara. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi semua dia bantai, hantam kromo, sikut sana sikut sini, seruduk sana seruduk sini, dia mengaku bebas kita hidup ini, bebas, tak ada ikatan-ikatan, maka dia bukan orang beriman menurut Nabi. Dunia ini sijnul mu'min. Apakah dia hanya sekedar masjunun wa mamnu'un, terbelenggu, terlarang, tercegah? Ditambah oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasan hadisnya, wa mukallafun bil a'mali syaqqah, dia dibebani dengan beban-beban yang berat. Ringan kok Pak Ustaz, selama ini saya merasa ringan aja. Salat tahajud 13 rakaat dengan witir ringan aja Pak Ustaz. Salat tarawih 23 rakaat, imamnya baca 1 juz, kok saya ringan? Kata Ustaz berat. Bagi para pemula berat. Ingat Bapak Ibu ucapan Bapak Ketua Masjid Raya Pasar Bawah waktu pertama kali membawa imam dari Palestina, Suriah, Turki. Pak, ini tahun ini kita akan bawa imam dari Suriah, hafal 30 juz, nanti satu malam 1 juz. Apa kata orang yang sudah merasa berat, merasa sholat ini berat? 1 juz? 1 juz? Iya, ada jamaahnya nanti. Itu pertanyaannya. Ada jamaahnya nanti. Sudah berapa tahun bertahan 1 juz 1 malam, jamaahnya bukan berkurang makin sedikit, malah makin banyak. Begitu juga dulu waktu digagas sholat 1 juz 1 malam di Masjid PMC, Masjid Al-Fatah, Rumah Sakit PMC. Di mana sholat? Di Masjid PMC. 1 juz ya, ada orang nanti di situ sholat. Sampai malam terakhir, saat hujan lebat macet total, kebetulan malam itu saya tausiah, ini katanya tak akan ada, penuh Masjid PMC sampai malam terakhir, penuh ibu-ibu sampai ke belakang, hampir tergusur ikan-ikan emas yang ada di belakang. Ternyata orang selalu memikir baju dia, mengukur baju kawannya dengan baju dia. Tak bisa. Kita kalau mau belikan kawan baju, ukur pakai baju dia, jangan pakai ukuran kita. Pengurus masjid kalau berpikir dengan pikiran dia, itu dipertahankannya lah imam kul. Nama imam trikul namanya. Kul Allah, wal falak, wa rabbul nas. Tambah satu lagi kul ya ayyuhal kafirun. Berpikir dengan pikiran orang yang terpenjara, orang-orang yang merasa dunia ini berat. Tapi bagi orang yang sudah menganggap kenikmatan luar biasa, kata Imam An-Nawawi, mukallafun, dia dibebani dengan apa? Bil a'mali syaqqah, amalnya berat. Ada kerja paksa di penjara. Bagi penjara-penjara di Amerika itu ada hukuman masuk penjara dengan kerja paksa selama 10 tahun. Berat. Bawa palu besar, memukul itu bukit yang harus dipukul, batu-batu besar, dan kerja-kerja berat lainnya. Maka bagi orang beriman pada tahap awal merasa berat,
Sholat subuh berat, paling berat. Makanya janji yang diberikan Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi." Seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Hadis yang kita kaji subuh ini tentang penjara. Baru saja tadi Al-Mukarram Ustaz Somad bisa menemani kami ke LP hari Selasa. Macam tahu Ustaz ini saya akan membahas tentang penjara. Diajaknya saya ke LP. Jadi Bapak Ibu kalau mau merenungkan makna hadis ini yang tak terjelaskan oleh Ustaz Abdul Somad dengan kata-kata, yang tak dapat diwakili oleh kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut, tapi bisa ditangkap dengan mata, telinga, panca indera pendengaran. Pulang dari sini, kebetulan hari libur, besok hari libur, Senin hari libur, libur ke mall. Mungkin tak ada salahnya untuk belanja, memang ada keperluan. Libur ke tempat indah-indah air terjun, sungai, danau Singkarak, danau Maninjau, danau Toba, tak ada salahnya. Tapi libur ke penjara penting. Ambil kertas, ambil pena. Apa makna ad-dunya sijnul mu'min? Oh, di rumah dengan kasur yang tebal, dengan tempat tidur yang mewah. Tapi kemudian ketika di dalam penjara dengan tipis. Bukan sekedar kasur tipis, dengan alas selapis, satu lapis tipis plastik. Jadi suatu malam saya sedang makan, pulang tausiah, biasa diajak jamaah, makanlah kami, makan di ikan bakar. Ketika sedang makan mau menyuap tadi, datang tiba-tiba juga, pak, tolong pinggir. Dia sedang makan, saya tak pakai peci, dia tak tahu saya Ustaz. Andai pun tahu disuruhnya juga pinggir. Pinggirlah kami, meminggir. Siapa yang mau datang? Rupanya datang mobil mewah besar. Mobilnya besar, orangnya pun besar. Penjabat kita. Itu tak aja makan. Susun meja jadi panjang. Oh, ingat betul saya peristiwa. Kalau saya pejamkan mata terbayang saya orangnya, pakaiannya, tempatnya, lampunya, ikannya pun ingat saya ikan. Tak lama sesudah itu saya pun dimintalah tausiah ke LP. Jalan sampai saya ke dalam, mata kepala saya sendiri menengok yang dulu mengusir saya waktu pas makan, duduk di atas, tidak beralas sama sekali, bukan keramik, semen kasar, duduk pakai baju kaos. Astagfirullah. Tapi tak pula saya suruh. Inilah yang dulu mengusir saya. Maka ketika kita melihat ad-dunya sijnul mu'min, orang beriman melawan nafsu syahwatnya, ingin yang tebal, ingin yang mewah, ingin nanti ini penjara. Kau tahan syahwat keinginan. Aku ingin pakai sutra haram. Aku ingin pakai cincin emas, pakai rantai emas, pakai gelang emas bagi laki-laki, haram. Kenapa banyak betul haram ini Pak Ustaz? Mau makan binatang yang ini katanya enak nih Pak Ustaz. Haram, tak boleh. PPK. Haram. Saya mau pakai sutra katanya lembut, haram. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Oleh sebab itu, ketika orang beriman merasakan ini berat, Nabi sudah sampaikan itu. Tapi pada tahap awalnya, setelah lama-lama dia nikmati, ternyata kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana awalnya orang minum kopi waktu dikasih oleh datuknya dulu, gimana rasa kopi? Pahit. Tapi sekarang kalau tak ada kopi tak bisa Pak Ustaz. Sebelum mengajar di kampus ada dosen, tolong belikan Bapak. Kalau ini tak keluar sanad-sanad di sini. Saya sampai sekarang tak. Ada orang model begitu. Kalau itu masih lumayan, yang parah, tolong belikan dulu, saya udah tak keluar dari sini. Macam-macam. Awalnya berat, tapi setelah dia menikmati luar biasa. Sampailah kami perkampungan Talang Mawar. Nah, ini tadi ada dikatakan sebagian kawan kita berangkat, tadi SMS-nya sudah masuk. Ustaz Somad, kami mohon izin berangkat.
Saya bilang berjalanlah jihad di jalan Allah, menolong orang susah. Bagi yang tak mampu, dia berikan dananya mentah. Sampai kami di sana, begitu duduk, diberikanlah daun sirih, colekkan kapur, potongkan gambir, ambil pinang. Saya tengok, oh begitu caranya. Ya, ininya dioles, ya. Habis itu dilipat, ya. Bisa dimakan. Ya. Dia makan, saya pun makan. Dia senyum, saya pun. Mau diludahkan main, dia ditelan, kita telan juga. Dia menelannya enak, kita menelannya kasar. Kenapa? Karena kita baru pemula, sedang dia sudah profesional. Enak Pak Ustaz? Enak. Bercampur semua di dalam. Ada rasa pedas, ada rasa pedar, ada rasa pahit, ada rasa kelat, ada. Tapi pepatah sudah mengatakan, habis manis sepah dibuang, jangan sepahnya pun telan sebentar. Pemula, kalau merasakan sirih saja begitu pahitnya, apalagi merasakan nikmatnya sholat sunat, apalagi merasakan munajat, apalagi merasakan sholat tahajud, apalagi merasakan manisnya doa, apalagi merasakan pahitnya odot one day one juice. Jadi ada orang-orang yang belum sampai kepada kenikmatan itu, lalu dia katakan, bingung saya nengok Pak Anu itu Pak, kenapa? Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid. Heran saya nengok Ibu Anu itu, kenapa? Iktikaf kemarin sampai 10 malam anaknya ngantar ke masjid. Dia sudah merasakan kenikmatannya. Ente belum lagi merasakannya, sehingga mengatakannya pahit, mengatakannya kelat. Betul kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Halawatal iman. Halawah, manis. Kenapa dikatakannya manis? Menurut orang pahit, tapi orang yang sudah sampai merasakannya, dia katakan manis. Tapi Nabi tetap mengatakan dunia ini, ad-dunya sijnul mu'min, dunia penjara bagi orang beriman, karena ada larangan, ada beban. Jangan pakai pakaian yang terlalu mewah, jangan memakai sutra, jangan pakai emas, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan yang menjijikkan. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya bekerja di perusahaan, tiba-tiba harus membuatkan ini, dananya segini, tapi ditulis gini, haram. Saya meletakkan uang saya 1 miliar, 1 tahun dapat bunganya begini, haram. Banyak betul ini haram, haram, haram. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia penjara bagi orang beriman. Idza mata, kalau dia mati, fa idza matu. Nah, ini kita lanjutkan ucapan Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Fa idza matu, kalau dia mati, istarahu. Istaraha, yastarihu, istirahat. Itu dari bahasa Arab itu. Istarahu, ketika dia mati, disitulah dia baru istarahu, istirahat, keluar dari penjara. Aneh bin ajaib, yang melepasnya malah menangis, meratap, meraup, menarik-narik. Kenapa lah kau cepat mati bang? Kenapa? Kamu nangis kenapa? Saya kasihan dia meninggal Pak Ustaz, nanti dia dimakan cacing tanah. Yang kita tangis itu bukan dia, karena dia baru saja keluar dari penjara. Yang kita tangisi itu mestinya adalah kita, karena kita masih berada di dalam penjara. Masuk dalam penjara, tiba-tiba ketemu kawan sedang datang bawa surat. Surat apa tuh? Insya Allah aku sore ini bebas. Nangis kawannya. Yang ditangis itu siapa? Bukan menangisi dia yang lepas. Engkau sudah lepas friend, sore ini kau sudah balik ke rumah bro, makan asam padeh. Yang ditangisi itu adalah kita. Makanya saya kalau menengok melawat jenazah sahabat, kawan, jamaah, keluarga meninggal, nangis Ustaz, menangis saya. Apa yang Ustaz tangiskan? Engkau sudah bebas wahai saudaraku dari penjara ini, sedangkan aku masih lagi di dalam menghadapi maksiat, dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa otak, dosa pikiran, subhat, haram, riba, narkoba, zina, masih lagi berada di keliling kita. Kuat tidak kami menghadapi ini? Engkau sudah keluar, dibuka penutup wajahnya, senyum. Kenapa dia senyum? Kata Pak Ustadz, mati itu sakit. Kata Ustadz, mati itu seperti ditebas pedang di tempat sama beratus kali. Kenapa dia tersenyum? Dia baru saja fa'idha matu, ketika dia mati istirahat, keluar dari penjara.
Satu fenomena, satu masalah, satu pemandangan dipandang oleh dua orang, melihat dengan satu tapi dalam pandangan yang berbeda. Mati, semua orang mengatakan dia mati. Meninggal dunia, semua orang mengatakan meninggal dunia. Tapi orang beriman memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak mengaji, sedih dia karena melepas ini, akan mati, akan dimakan cacing tanah, akan tidak makan lagi, nanti tidak lagi ikut makan sama kami, tempat tidurnya tinggal, hartanya tinggal, keluarganya tinggal. Orang beriman tidak melihat itu. Saudaraku ini sudah lepas, sedangkan aku masih lagi terbelenggu dalam penjara yang panjang. Sampai kapan? Sampai malaikat datang. Dan sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, saat itu dia sudah dibisikkan, Allah takhafu, jangan kau takut. Kau bukan sedang di penjara, kau akan keluar penjara. Di sini yang banyak beban itu, di sini yang banyak musibah itu, di sini yang banyak bencana itu. Tapi setelah ini kau akan lepas, hai saudaraku. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Di sini kau sedih karena akan mengalami kematian anak, kematian istri, kematian suami. Di sini kau sedih karena akan mengalami penyakit liver, diabetes, meletus, jantung, koroner, asam urat. Di sini kau sedih karena akan mengalami susah, bencana. Tapi nanti setelah ini kau akan lepas. Fa idza matu, ketika dia mati, istirahu, istirahat, lepas. Orang beriman begitu. Sedangkan orang kafir, wa jannatul kafir, ini surganya orang kafir. Mau tidur, tidur sepuas-puasnya. Mau mabuk, mabuk semabuk-mabuknya. Mau zina, zina sezina-zinanya. Sampai kena penyakit HIV/AIDS, mati. Setelah mati, barulah dia masuk ke dalam penjara neraka jahanam, khalidina fiha abada. Pak Ustaz, kenapa orang kafir itu kerjanya dosa, zina, narkoba, riba. Kenapa hidupnya nyaman, enak, ayam, tentram, tenang? Ini surga bagi dia. Buka kitab fikih sunnah, bab wakaf. Orang kafir kalau dia berwakaf, dia bangun masjid, maka langsung dibalas Allah di dunia. Makanya jangan heran kalau mereka suka sedekah ke panti. Tanyalah kawan-kawan saudara kita yang ngurus panti, banyak mereka ngasih, banyak. Kenapa? Hoki. Karena kata dia setelah sedekah sama orang Islam itu makin bertambah rezekinya. Kenapa? Allah langsung bayar cash di dunia, karena ini surga bagi dia. Jadi Pak Ustaz, orang kafir kalau dia bersedekah, berbuat baik di dunia, dibalas Allah langsung. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Neraka jahanam tempatnya. Saya kasihan sama dia Pak Ustaz, dia baik sama kami bukan main. Kalau kasihan, ajaklah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka setelah itu selamatlah dia dari azab akhirat. Maka dunia pernah menjadi surga bagi dia, dan akhirat pula akan menjadi surga bagi dia. Dua-duanya dia dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Tapi saya tidak ingin menjadikan hadis ini membuat kita menjadi apatis. Jangan. Bagi yang punya bisnis apapun namanya, usaha jasa, kebun, karet, kelapa sawit, kos-kosan, bisnis, dagang, ekspor impor, terus. Tapi ingat, ada larangan-larangan, belenggu-belenggu. Riba haram, suap haram, sogok haram, sutra haram, emas haram. Laki-laki ada tunjuk aja, ada garis-garis, rule of the game, ada ART, ada aturan-aturan. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, layak tak layak, haram makruh, mubah sunat, wajib sunat muakkad. Sijinul mu'min, penjara bagi orang beriman. Seorang ulama besar namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz di tempat kita, itu berarti orang hafal Quran. Al-Hafiz hafal Quran. Tapi kalau dalam ilmu hadis disebut Al-Hafiz, berarti dia hafal 300.000 hadis, 300.000 hadis. Dalam kepalanya 300.000 hadis. Namanya siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Jabatannya Qadhi Qudat, Qadhi Hakim, Qudat Hakim. Hakimnya para hakim, hakim agung, hakim tinggi. Dengan pakaian
pakaian yang mewah, dengan kuda kendaraan yang mewah. Dia sedang berjalan di kota Kairo. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, ahli fikih, mazhabnya Syafi'i, orangnya cerdas, hafalannya banyak, jabatannya tinggi, hakim agung kota Kairo, sedang berjalan. Datang orang Yahudi. Datang orang Yahudi, jalan kaki, susah, miskin, melarat, menjumpai dia. Imam Ibnu Hajar sedang di atas, Yahudi di bawah. Apa kata si Yahudi? Hakim agung, ya, saya pernah mendengar hadis Nabi kalian. Apa bunyinya? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Kenapa kamu beriman naik kuda mewah, naik pakaian mewah, tapi surga? Sedangkan aku orang kafir, kenapa susah? Dia mau mengkritik hadis ini. Dan dia mau menyindir. Engkau ulama, katanya ulama itu kan harus zuhud, harus bersusah-susah. Kenapa pakai kendaraan mewah, pakai pakaian mewah? Sedangkan aku orang kafir, berarti nabimu bohong. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab dengan santai. Dunia ini penjara bagiku, sedangkan surga bagimu. Akhirat nanti adalah surga bagiku dan penjara bagimu. Hadis itu sahih, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dunia ini penjara bagiku, sedang di penjara saja begini aku mewahnya, apalagi di surga. Sedangkan dunia ini surga begini kau susahnya, apalagi di akhirat nanti. Mendengar itu langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mendengar satu hadis orang Yahudi yang mengkritik bersyahadat. Kita sudah berapa hadis kita kaji, bertambahkah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengaji mengubah cara pandang, merubah pola pikir, mindset, mind otak, setting. Bagaimana men-setting yang selama ini satu orang tokoh Indonesia, pahlawan, dan kita sebagai orang Sumatera, bil khusus Minangkabau, bangga dengan beliau, Haji Agus Salim. Orang yang cerdas. Salah satu kenapa kita merdeka banyak, tapi di antara yang berperan di antaranya Haji Agus Salim. Orang Belanda tidak mau melepas kita karena katanya orang kita bodoh, orang kita goblok. Begitu Haji Agus Salim dengan pakaian yang sederhana, dengan pecinya, disangka mereka ini apa ini? Bicara bahasa Inggris oke, bahasa Belanda oke, bahasa Arab oke. Layak sudah untuk merdeka. Padahal cuma dia aja yang bisa gitu. Mengajar, Haji Agus Salim itu dosen di Amerika, bukan dosen di Indonesia, dosen di Amerika. Saya beli satu bukunya yang ditulis oleh orang Barat, kumpulan ceramah Haji Agus Salim ketika menjadi dosen di Amerika, Columbia University. Bukan tanggung-tanggung, ngajar pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Belanda, pakai bahasa Arab, mengalir saja di mulutnya. Tinggal di sebuah rumah yang kecil, WC-nya selalu tersumbat. Kalau WC itu tersumbat, istrinya orangnya penjijik, muntah-muntah. Akhirnya gimana caranya? Disuruhnya istrinya itu buang air di satu tempat, dia yang membuang ke WC. Rumah itu kecil, maka karena rumah itu kecil, selalu disettingnya robah. Minggu ini, pekan ini dibuat mejanya di sini, tempat tidur di sini. Supaya jangan bosan minggu depan, setting, disetting. Dunia ini penjara bagi yang Islam. Bagi dia dunia ini penjara. Karena dia anggap akan ada kenikmatan di luar penjara. Yang membuat kita semangat hidup di dunia ini apa? Kenapa orang Islam tak pernah putus asa? Kenapa dia tidak putus asa dengan rumah kecil, dengan WC tersumbat itu? Karena di luar penjara ada kenikmatan yang luar biasa yang dijanjikan Allah. Dan Haji Agus Salim sudah mendapatkan itu. Dari mana Ustaz tahu? Saya husnuzan. Yang membuat mereka bertahan, yang membuat mereka istiqomah di dalam penjara adalah karena ada harapan-harapan. Kalau aku keluar dari sini, aku akan berjumpa dengan anakku. Kalau aku keluar dari sini, aku akan tinggal di rumahku yang mewah. Kalau keluar dari sini, aku akan bisa makan enak. Kalau keluar dari itulah yang membuat mereka tetap hidup di penjara. Seandainya tidak ada harapan itu, dia sudah lama mati. Dia ambil selendang, dia gantung diri, dia minum baygon, dia minum racun tikus, dia mati. Kenapa mereka tetap bertahan? Karena ada kenikmatan yang luar biasa menanti di luar penjara nanti. Penjara ini tak lama kita di sini.
akan ada kenikmatan. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi. Susah engkau di penjara ini, sabar karena akan berakhir. Jangan putus asa. Senang engkau sekarang, jangan bangga karena dia pun juga akan berakhir. Kalau orang menganggap dunia ini penjara, maka yang susah, yang sakit tidak terlalu menderita. Tak lama aku sakit ini, toh aku akan lepas juga. Andai kaya dia tak akan sombong, tak lama aku kaya ini, karena setelah ini akan berakhir juga ini. Maka subuh ini kita sedang diajarkan Nabi SAW dengan hadis yang singkat, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Itulah penjelasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah masuk waktu untuk layak melaksanakan sholat sunat isyraq. Kita sholat 2 rakaat. Selesai itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.